Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah sekalian, kita berjumpa kembali di pelatihan komputer Pondok Pesantren Dairi. Setelah beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari aplikasi Microsoft Word, kemudian aplikasi Microsoft Excel, walaupun belum begitu tuntas dan masih banyak materi-materi dari kedua aplikasi tersebut belum kita pelajari, namun karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka kita harus melangkah untuk mempelajari aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint. Untuk kita pahami bersama bahwa aplikasi Microsoft PowerPoint itu sebenarnya yang membuat atau perusahaan yang membuatnya itu sama. Jadi satu kesatuan itu, PowerPoint, Excel, dan Microsoft Word. Ya, pembuatnya sama. Makanya disebut dengan Microsoft Office, ya. Nah, Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk presentasi. Artinya materi-materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, misalnya peserta didik kita di kelas, ini materi disampaikan menggunakan aplikasi PowerPoint supaya penyampaian materi tersebut dapat lebih menarik dilihat oleh anak-anak. Kenapa lebih menarik? Karena bisa disajikan dengan menggunakan animasi-animasi, ya. Bisa kita buat animasi-animasi sehingga anak-anak akan lebih terkesan dengan animasi-animasi tersebut. Oke, baik. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint-nya. Nah, beginilah tampilan aplikasi Microsoft PowerPoint di awalnya. Nah, jika di Word juga seperti ini modelnya. Cuma di situ ada blank dokumen, ya. Kalau di Microsoft Word, kalau di Excel di situ biasanya blank worksheet, ya, blank worksheet. Nah, tapi kalau di PowerPoint itu blank presentation, ya, karena presentasi. Blank presentation. Nah, kalau kita buka, klik blank presentation, nah, titik ini, maka kita akan disajikan dengan sebuah lembar kerja yang masih polos, ya, warna putih. Kemudian di lembar kerja ini ada seperti kotak putus-putus seperti ini. Nah, di sini disiapkan dua kotak. Ini kotak pertama, ini kotak kedua. Kotak ini adalah tempat kita menuliskan teks, ya, tempat menuliskan teksnya. Jadi kalau kotak ini tidak ada, maka tidak bisa diketikkan teks. Nah, coba kita ketik teks. Selamat malam. Nah, ini bisa digeser kotaknya. Jadi ini kotak textbook ini, textbook. Nah, di Microsoft Word pernah kita pelajari textbook. Arahkan mouse kemari. Nah, gini, 84, klik, tarik tahan. Nah, bisa digeser-geser. Bisa digeser, ya. Ini juga yang di bawah bisa digeser. Nah, jadi tempat kita menuliskan teks. Jadi kalau kita klik di dalam, maka akan tampak garisnya, ya. Ada garis di sini, putus-putus. Nah, kita ketikkan misalnya hujan. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kita klik di luar, maka secara otomatis garisnya akan menghilang. Nah, hilang. Jadi sebenarnya garis itu hanya garis bayangan, itu seperti di Excel juga.
Kalau kita cetak ya nggak ada garisnya. Gitu ya. Jadi kalau kita klik lagi, teksnya akan muncul lagi garisnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi seandainya garis-garis ini atau ini kan dua kotak ya. Seandainya salah satu kotak ini tidak kita butuhkan, maka dapat kita hapus. Cara menghapusnya, diklik di garisnya, klik lalu tekan delete di keyboard. Nah, masih teksnya ya, klik lagi, delete lagi. Nah, jadi hilang ya. Itu cara input teks. Bagaimana kalau seandainya dua-dua kotaknya menghilang? Nah, salah pencet misalnya. Nah, klik ini kena klik ya, delete juga, klik lagi, klik delete. Nah, menghilang seperti ini. Salah pencet lah, salah klik, salah delete ya. Nah, sementara kalau kotak itu tidak ada, kita tidak bisa mengetikkan teks. Nah, ini ya, tidak bisa kita ketik teks. Ketik pun tidak ada, tidak muncul ya. Nah, kalau begitu adanya, maka kita masukkan textbook yang baru. Ini textbook namanya. Textbook. Klik textbooknya, arahkan kemari, klik tarik tahan. Nah, lepas. Nah, jadi kita bisa mengetik lagi. Nah, gitu caranya. Ya, textbook itu ada di sini ya. Nah, kita hapus. Tahu? Bisa dari insert ya. Insert textbook. Nah, ini sama itu. Insert textbook. Oke. Itu tadi jika kita ingin menginput atau memasukkan teks ke dalamnya. Kemudian ada namanya themes ya, tema. Kalau di handphone kita kan biasa ada tema-temanya itu, biar cantik layarnya, hiasan layar lah ya. Nah, jadi kalau dia warna putih seperti ini berarti belum ada temanya. Kita mau bikin tema misalnya berwarna-warna di sini. Gimana cara buatnya? Nah, membuat tema itu adalah melalui desain. Nah, desain di sini akan muncul ini tema-tema. Kita klik misalnya salah satu, klik ini, nah ini temanya. Nah, jadi cara buat tema seperti itu ya. Klik desain, kemudian pilih tema. Oke, nah, temanya. Nah, ini banyak lagi. Bisa kita pilih yang lain ya. Tema yang mana kita mau? Nah, seperti ini, seperti ini. Ini ya. Oke, boleh kita pilih tema. Oke, klik di luar. Itu cara membuat tema. Kemudian slide ini namanya slide ya. Ini namanya slide. Nah, kalau di Microsoft Word ini kan lembar kerja namanya kan, dokumennya. Nah, kalau di Excel namanya sheet ya, sheet. Kalau di PowerPoint namanya slide. Nah, slide. Nah, ini slide pertama namanya, lembar pertama nih. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kalau di PowerPoint, seandainya di halaman pertama dari slide ini sudah penuh, kita kepengen slide kedua atau lembar kedua lagi, tidak akan muncul lembar kedua secara otomatis. Kalau di Microsoft Word kan tidak. Microsoft Word kalau sudah penuh di sini kita ketik, kita enter, nanti keluar lagi lembar berikutnya di bawahnya. Nah, kalau di PowerPoint tidak. Nah, kita harus buat lembar-lembar baru yang lain lagi secara manual. Nah, coba kita tes ya. Kita tes. Kita masukkan teks dulu di sini ya. Teks misalnya buat teks tadi dari insert textbook ya, textbook. Klik arahkan kembali. Oke. Nah, begini. Kita ketikkan selamat malam ya. Nah, ini aja kita copy ya biar cepat. Nah, ini ya. Oke, udah penuh. Nah, udah penuh ya. Nah, penuh. Cuman tidak muncul halaman 2 nih.
masih halaman itu aja. Nah, penuh masih di situ aja deh. Nah, dia nggak muncul halaman 2. Ini udah teksnya udah ke bawah, padahal ininya lembarnya ini udah apa nih, lewat nih, lewat nggak keluar slide yang lain yang baru. Nah, itu kalau di PowerPoint ya. Kalau PowerPoint ini gitu. Alhamdulillah. Nah, saudara sekalian ya. Nah, bagaimana kalau seandainya penuh kita kepingin lagi slide berikutnya atau lembar 2, maka caranya adalah dengan klik kanan di sini area ini. Nah, klik kanan ini, klik kanan ya. Boleh di sini ya, klik kanannya. Nah, atau di bawah sama. Walaupun menunya beda ya. Kalau ini kan cuma dua, begini menunya sedikit. Kalau ini kan banyak. Tapi walaupun banyak sama sedikit, tapi yang kita butuhkan tetap ada di situ. Klik kanan di sini, new slide ya. Nah, sini pun klik kanan, new slide ada tetap. Ya. Oke, klik kanan, new slide. Ketika kita klik new slide, maka akan muncul format baru seperti ini ya, 2 kotak. Modelnya begini. Nah, padahal sebenarnya misalnya kita tidak butuh ini, format yang butuh gini. Jadi kita nggak mau ini misalnya, delete saja, di delete aja, delete. Nah, untuk ini nggak kita butuh juga, delete aja. Nah, gitu ya. Kalau nama-nama slide gitu, klik kanan, new slide, klik kanan, new slide, sampai berapa yang kita butuhkan. Bagaimana kalau berlebih slide-nya? Misalnya ini berlebih, mau kita hapus misalnya. Nah, klik kanan slide-nya yang mau dihapus, delete slide, delete. Nah, hilang slide-nya ya, delete slide, hilang. Kalau lebih mudah, lebih enaknya lagi supaya jangan datang format baru dia ketika kita buat slide baru. Nah, ini saja kita gandakan supaya tidak keluar format yang model baru. Ini gandakan. Cara gandakannya bagaimana? Klik kanan, duplikat slide. Nah, ini kan jadi 2. Nah, yang kedua tetap sama dengan di atas. Tidak ada kotak-kotaknya tadi seperti tadi 2 muncul ya. Nah, sama. Ini yang mau digandakan lagi, duplikat slide lagi. Jadi 3. Nah, dengan bentuk yang sama ya. Bentuk yang sama. Nah, tambah lagi, duplikat lagi. Nah, tapi kalau kita buat klik kanan new slide, nah gini munculnya. Beda dengan yang ini. Ya, ini tidak beda. Nah, itu sekalian ya. Kemudian tema ya. Ketika kita buatkan tema di sini, coba ya, tema dari mana tadi? Tema dari desain ya, desain. Klik sini, nah, kalau kita klik di sini, maka temanya berubah semua. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 sama, berubah pula semua. Nah, ini misalnya kita pilih, nah temanya sama semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan tema-temanya ini? Misalnya slide 1 ini, slide 2 misalnya yang ini, misalnya. Nah, nggak mau ya, semua dia berubah. Caranya bagaimana supaya beda-beda temanya maksudnya setiap slide. Caranya adalah klik slide yang mau dirubah temanya, mau dibedakan. Misalnya slide 2, klik slide 2, kemudian pilih tema di sini. Jangan diklik ya. Kalau diklik nanti berubah semua nih. Jangan diklik dulu. Cari tema di sini. Jangan diklik ya. Itu salahnya. Jangan diklik kiri. Nah, jangan diklik kiri. Nah, kalau udah ketemu mana temanya, misalnya ini, klik kanan ya, klik kanan. Klik kanan baru apply to selected slide. Nah, maksudnya terapkan tema ini untuk slide yang diklik, di blok, terpilih. Nah, gitu maksudnya. Klik. Nah, maka berlaku untuk slide 2 saja karena tadi yang kita pilih atau yang kita klik adalah slide 2.
Begitu selanjutnya untuk slide 3, kalau seandainya mau dibedakan, klik slide 3, pilih tema di sini, misalnya ini, klik kanan, kemudian apply to selected slide. Ini lagi, klik, arahkan kemari ke tema, cari yang kita inginkan. Misalnya ini, klik kanan, apply to selected slide. Itu ya, untuk merubah tema dari slide kita. Kemudian ada namanya layout, ya, layout. Layout ini, ya, bentuk atau format dari slide tadi, bentuk-bentuknya tadi. Nah, kasih lihat ada kotak-kotak keluar, saya bilang tadi tempat kita menulis, itu layout ya, bisa kita ganti layoutnya. Kita bikin yang baru ya, new slide. Nah, di sini. Ini kan bentuknya ada kotak pertama, ada kotak kedua. Ini ya layoutnya, bisa kita cari layoutnya nih, beda-bedakan layoutnya. Kita mau ganti layoutnya supaya jangan begini misalnya. Kita maunya kotak 3, jangan 2, atau kotak 1 saja misalnya. Caranya mengganti layout ini adalah klik kanan di slide yang mau ganti layout, klik kanan, kemudian layout. Ini kan bentuk-bentuknya ada, mau gini atau mau gini bentuknya, atau mau gini. Gini kah nanti blank, atau gini, kita klik ini 3 ya, 3 kotak. Kan 3, ini bisa diisi, ini bisa diisi, ini bisa diisi. Mau ganti lagi, klik kanan, layout. Pilih misalnya yang mana, yang ini misalnya, klik. Seperti ini bentuknya ya, bisa kita isi di sini, isi di sini, isi di sini ya. Itu ya untuk layout, tempat-tempat kita mengajukan teks. Oke, kita hapus, delete slide. Kemudian background ya, background itu ya latar dari slide ini, itu background. Hampir tema memang. Kalau tema kan ini yang ujung-ujung di sini ya. Kalau background ini semua yang dalamnya ini ada background. Bisa kita ganti background, ini kan putih. Kita cari misalnya background yang lain, kita misalnya kepengen backgroundnya entah gambar misalnya. Dari mana cara ganti background ini? Dari mana caranya? Dari sini, klik kanan saja sini. Atau di sini pun boleh, klik kanan sini. Format background di sini. Atau klik di sini, ini ada format background. Ini format background ya, sama aja. Nah, setelah keluar seperti ini, misalnya kita kepingin warna backgroundnya warna hijau gitu misalnya. Ini ada solid fill. Ini ada gambar ember, bukan ember ya, tempat cat lah ya, kalian cat. Klik ini kalian cat, kemudian pilih warna. Misalnya ini warna, berwarna hijau lah semua isinya dalam ya. Kalau mau kombinasi warna, misalnya warna putih dan hijau misalnya, putih hijau, maka pilih yang kedua, gradient fill. Ada putih hijau. Ini misalnya warnanya merah misalnya, bisa kita ganti merah. Merah putih ya, ini warna kedua ini. Dibentuk apanya? Itu ya, saudara sekalian, warna hijau. Kemudian saya kepengen misalnya backgroundnya gambar saja, gambar. Ini gambar, ada yang gambar yang disiapkan atau disediakan oleh PowerPoint itu sendiri. Dan boleh pula kita menyisipkan gambar untuk background, gambar yang tersedia di komputer kita, entah hasil gambar dari jepretan dari kamera handphone kita misalnya, atau foto kita, bisa buatkan background di sini. Kita terapkan misalnya untuk slide 2 ya, slide 2. Di sini mau kita buat
misalnya gambar yang disiapkan oleh PowerPoint. Maka pilihlah Picture and Texture Fill ya. Nah, di sini, lalu pilih di sini ini ada tekstur. Nah, ini ada gambar yang disiapkan oleh PowerPoint ya. Gambar-gambar keramik. Bisa seperti ini. Oke, biar kita pilih kesukaan kita. Nah, oke. Bagaimana cara membuat gambar yang ada di laptop kita biar masuk kemari? Nah, kita terapkan di slide 3 misalnya. Tetap di Picture and or Texture Fill. Klik di sini. Klik, lalu masuk ke Insert. Insert ya, Insert. Nah, keluar seperti ini, pilih Walk Offline. Walk Offline. Nah, lalu cari gambar ya, coba kita cari gambar di sini. Kemudian di TS, nah TS nih foto. Ya, foto ini ya, tapi salah satu foto santri nih. Ini. Kemudian insert. Nah, oke, jadi fotonya masuk ke dalam jadi background. Nah, jadi background. Ini kan bisa diedit ya. Jadi kalau dia foto background yang kita jadikan background, maka background tidak bisa diedit. Mau kita misalnya mau dikecilkan, misalnya nggak bisa. Nah, dia otomatis masuk ke dalam latar gitu. Nggak bisa dikecilkan dan dibesarkan. Oke, kita cari gambar yang lainnya. Cari gambar lain, gambar yang bagus mana? Ya, gambar saya ditaruh. Ada gambar sini. Misalnya ini ya. Oke, jadi gini gambarnya, jadi gambar sertifikat. Ya. Jadi gitu sekalian untuk cara membuat backgroundnya, mengganti background ya, ganti background. Oke, kita balikkan ke awal. Nah, gini aja. Oke, itu tadi cara mengganti background. Kemudian bagaimana cara input teks ya? Copy paste misalnya. Copy paste. Cara mengcopy paste di PowerPoint sama dengan cara mengcopy paste di Microsoft Word. Jadi kalau ada teks mau di copy dan di paste, sama langkah-langkahnya, tidak ada beda. Saya rasa sekalian sudah mengerti ini. Copy paste ya. Coba kita bikinkan teksnya dulu di sini. Teks baru selamat malam. Ini misalnya kita copy blok dulu ya, blok copy, ini copy ya, copy. Nah, di Microsoft Word pun posisinya copy-nya di sini, tetap di sini, copy atau Ctrl C, Ctrl C boleh dipencet di keyboard. Nah, copy lalu letakkan di sini sampingnya. Kalau di sampingnya mau ditaruh hasilnya, lalu klik paste. Nah, oke. Jadi cara copy dan paste Microsoft PowerPoint itu sama dengan cara copy dan paste di Microsoft Word dan Excel ya, sama. Dan umumnya sama semua aplikasi apapun. Kemudian garis ya, bikin garis. Nah, buat garis, buat lingkaran, buat persegi. Nah, itu juga sama halnya seperti yang kita lakukan di Microsoft Word. Nah, misalnya ini ya, ini 4,
Nah, sama ya, tetap bisa. Kenapa lagi? Bikin bulat ya, bulat. Nah, bulat pakai shift supaya bulat, benar-benar bulat. Nah, pakai shift, tekan shift sambil menarik bulat. Sama kayak di Microsoft Word. Nah, jadi itu cara pembuatan garis atau lingkaran. Nah, sebenarnya sama ya, di insert ini banyak, ini di insert themes ya, ini sama ya, kayak di Microsoft Word sama, ada di sini semua. Oke, kita hapus. Itu tadi cara pembuatan garis. Kemudian selanjutnya adalah table ya, memasukkan tabel. Tabel sama seperti Microsoft Word, di insert kemudian tabel, pilih tabelnya berapa. Nah, gini. Oke, diisikan datanya, isi datanya. Nah, itu cara buat tabel sama seperti di Microsoft Word. Kemudian memasukkan gambar. Masukkan gambar ya. Ini berbeda dengan memasukkan gambar untuk background. Kalau tadi saya katakan background itu, kalau sudah kita masukkan gambar di background, maka gambar backgroundnya tidak bisa dikecilkan, dibesarkan. Nah, tetap seperti itu. Tapi kalau kita masukkan gambar, insert picture, misalnya, maka gambarnya bisa kita perkecil, perbesar, kita putar, misalnya kita edit lah pokoknya. Nah, caranya klik insert, kemudian picture. Nah, keluar seperti ini, ada this device, ada online picture. Pilihlah this device kalau seandainya gambar yang akan kita masukkan ke slide ini adalah gambar yang di komputer kita, yang ada di dalam komputer. Tapi kalau kita mengambil gambar dari internet, maka kliklah online picture. Nah, klik this device untuk mengambil gambar dari komputer. Nah, seperti ini. Misalnya foto ya, kita cari foto, misalnya foto ini. Klik foto, insert. Nah, kan ini foto. Nah, foto ini kalau kita insert picture seperti ini bisa kita geser ya. Nggak seperti tadi, background nggak bisa digeser. Kalau ini bisa digeser, bisa dikecilin. Nah, seperti ini. Nah, bisa ditaruh di mana-mana bisa. Bisa diputar. Putar bagaimana? Ini tanda putar ya. Klik, tarik, tahan. Nah, oke, bisa diputar-putar ya. Tuh memutar. Oke, kita lihat untuk insert gambar. Nah, jadi untuk insert gambar ini sebenarnya tidak hanya harus dari insert picture ini, bisa kita ambil langsung dari file explorer ya. Kita ambil langsung dari sini. Dari sini aku ambil. Saat ini misalnya ada gambar file pribadi ya. Saya ambil gambar saya tadi. Nah, kita cari foto. Nah, bisa kita ambil dari sini. Maaf, salah pencet. Nah, ini kita klik kanan kan copy ya. Setelah di copy, buka PowerPoint tadi di sini, buka PowerPoint-nya. Nah, di sini kan paste, langsung paste aja. Paste kan ya, di mana paste? Di sini di home ya. Paste itu berada di home, atau klik kanan aja. Klik kanan ada paste kan ini. Paste atau Ctrl V ya. Ctrl V ya. Sama ya. Jadi tidak harus melalui insert untuk masukkan gambar. Bisa langsung kita menuju di mana file itu tersimpan, kemudian klik kanan, kemudian copy, buka lagi PowerPoint-nya, kemudian pastikan di sini. Nah, jadi masuk gambarnya, bisa kita edit. Oke, selesai sekalian ya. Kemudian selanjutnya adalah word art. Word art ini adalah tulisan indah lah, saya bilang. Nah, tulisan indah. Nah, ya. Tulisan yang bisa kita bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk kayak misalnya bisa bentuk lingkaran ya, tulisan teks yang bisa berbentuk lingkaran. Nah, itu word art itu ya. Nah, di mana masuk word artnya? Ya, dari melalui insert.
Nah, di seperti di Microsoft Word Art juga ada, sama. Ini Word Art. Klik Word Art, pilih hurufnya, ketikkan langsung teksnya selama seperti ini. Oke, kita rubah bentuknya. Ini, misalnya, sama cara rubah bentuknya, klik text effect sini, text effect, lalu pilih transform. Nah, ini bentuknya. Gimana bentuknya ini? Misalnya, klik. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ya, jadi gitu. Ini namanya Word Art. Oke, kita hapus. Gitu cara membuat Word Art. Kemudian insert video. Insert video. Jadi slide dari presentasi kita ini bisa kita sisipkan video. Artinya misalnya di sini sudah ada teks, ya. Sudah ada teks semua. Kemudian teks tersebut dijelaskan oleh video. Contoh ya, saya buatkan di sini teks, teksnya. Misalnya teksnya adalah pembelajaran komputer untuk guru-guru pesantren dari silahkan disimak video yang berikut ini, ya kan. Oke, begitu misalnya. Seperti ini misalnya, kan. Seperti ini. Kemudian kita sisipkanlah video di bawahnya. Caranya insert, kemudian video, klik video, kemudian pilih video on my PC supaya kita memasukkan video dari laptop atau komputer kita. Nah, kalau yang kita pilih yang di atas online video, berarti kita mengambil video dari internet. Nah, pilih yang di bawah. Nah, kita contohkan misalnya video pembelajaran kita selama ini. Nah, video perkenalan misalnya ini, klik insert. Nah, oke, ini videonya. Supaya teksnya tadi di belakang itu tidak terhalangi oleh video, maka video ini bisa kita edit, kita kecil-kecilkan. Nah, kita kecilkan, klik, tarik lagi, tarik. Nah, ngecil seperti ini, bisa ditarik kembali. Dibesarkan pun bisa lagi, besarkan lagi bisa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian video kita ini bisa kita bikin frame namanya bingkai lah ya, bingkainya di sini. Ini misalnya bingkai seperti ini ya. Udah. Kalau sudah, maka ketika kita menjelaskan di hadapan anak-anak misalnya pembelajaran komputer untuk guru-guru pondok pesantren Deri, silahkan simak video berikut ini. Lalu kita klik sini. Nah, maka jalanlah videonya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, itu cara menyisipkan video. Untuk menghilangkan ini, klik di sini sampai ada kotak ini, kotak-kotaknya bulatannya, lalu tekan delete di keyboard. Nah, hilang. Kemudian selain video yang bisa kita sisip, juga kita bisa menyisip audio atau suara. Nah, cuman suara yang bisa kita sisip, sudah saya coba untuk menyisipkan suara dalam bentuk MP3, tidak bisa. Berarti kita hanya bisa menyisipkan suara itu dalam bentuk WAV. Ada namanya ekstensi WAV ya. WAV. Jadi kalau MP3 tidak mau dia. Harus WAV. WAV ini biasanya untuk ringtone handphone zaman dulu ya. Nah, yang masih monoponik. Belum poliponik. Monoponik. Nah, yang itu WAV itu ya. WAV. Ekstensinya WAV. Nah, yang seperti itu model apanya, model suaranya bisa kita insertkan kemari.
Kemudian saudara sekalian, masuk kita ke pembahasan paling inti sebenarnya. Selanjutnya, pembahasan paling inti yaitu bagaimana kita bisa membuat teks yang kita ketik untuk materi kita bisa kita buat menarik dengan adanya animasi-animasi. Nah, cara membuat animasi-animasinya ya. Oke. Kita pelajari untuk membuat animasi. Animasi ini ada dibuat dua. Satu untuk backgroundnya ini, untuk temanya, backgroundnya, animasi untuk backgroundnya. Satu lagi untuk animasi teks, gambar atau apa sajalah yang di atas background. Nah, untuk animasi backgroundnya, background ini atau tema ini, animasinya disebut dengan transition ya, namanya transisi antar background. Nah, background 1 ke background 2, peralihan itu namanya transisi. Kemudian untuk pergerakan huruf, kemudian pergerakan gambar, itu namanya animation. Di sini ada transition, animation. Ingat saja, kalau transition berarti untuk pergerakan background antar background satu background berikutnya nanti. Kemudian untuk animation itu berarti untuk pergerakan isi dari slide kita, isinya. Apakah itu isinya foto, gambar, apakah isinya teks. Itu dibikin animasinya dengan menu animasi di sini. Baik, kita praktekkan yang pertama untuk animasi background atau transisinya. Transisi. Sekarang klik backgroundnya pertama, slide yang pertama. Kemudian klik transition. Nah, di sini sudah disiapkan transisinya ini. Bisa kita cari transition yang lebih banyak dengan cara klik panah di sini, kemudian cari misalnya ini. Klik ini. Itu ya. Jadi backgroundnya bergerak. Tapi ini misalnya tes. Iya. Jadi gitu efeknya ya. Jadi tergantung kita ya, manalah menurut kita yang paling bagus untuk kita tampilkan sehingga anak-anak yang akan kita ajari di kelas lebih menarik menurut kita. Nah, itu yang kita buat. Oke, itu berlaku untuk yang pertama. Kalau ingin untuk yang kedua, klik lagi slide 2, pilih transisi yang lain yang berbeda misalnya. Misalnya ini biar berbeda antara yang satu, yang pertama dan yang kedua. Kita pilih ini. Nah, oke. Kita klik sini, preview ya, untuk mencoba preview di sini. Nah, ini klik preview di sini untuk mencoba. Gitu. Ya, ini kan dari atas ya. Coba kita tes, klik dari atas buka. Kalau mau diganti entah dari bawah, dari samping misalnya, klik di sini, efek option. Ada right kanan ya, yang ada hanya dua ya, kiri kanan. Iya. Left. Sama saja. Gulungannya. Jadi gulungannya ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Gulungan itu. Oke, nah begitu juga harus diterapkan untuk yang ketiga, keempat, misalnya keempat. Iya. Oke. Itu sekalian ya. Jadi untuk membuat pergerakan-pergerakan atau animasi untuk backgroundnya atau temanya itu melalui transisi antara satu background dengan background yang berikutnya, atau antara satu slide dengan slide lainnya, itu transisinya itu pakai transition. Selanjutnya
masuklah kita ke bagaimana cara pembuatan animasi untuk isi dari slide itu sendiri. Misalnya kita buat selamat malam, kita buat teks dulu ya, selamat malam, buat teks. Cara buat teksnya bagaimana caranya? Insert, kemudian teks ya, teks, textbox, textbook. Oke, kita buat misalnya selamat malam, oke, selamat malam. Baru misalnya kita bikin lagi di bawah, misalnya di bawah selamat siang misalnya. Nah, boleh ini aja dibuat di copy lagi untuk di bawahnya, atau bikin baru lagi gitu, insert lagi textbook lagi, buat lagi. Nah, enaknya kan ini aja di copy, klik ini copy, klik bawah paste. Nah, ada dua kan, selamat malam, taruh di sini, ini bikin selamat siang, ganti selamat siang. Nah, begini ya, besarkan hurufnya ya, biar nampak nanti efeknya. Selamat malam, kemudian selamat siang. Nah, oke. Jadi untuk bikinnya saya rasa udah paham kita ya. Untuk ininya, untuk ganti-ganti warnanya ini biar cantik ya, kita juga sudah pernah pelajari di Microsoft Word, sama saja ini. Nah, ini blok misalnya, ini ganti, ini kan warna huruf, ganti saja. Kalau mau diganti ini warna lain misalnya, cari warna lain, ini. Jadi untuk ini saya rasa sekalian sudah paham ya. Ganti warna. Oke, sekarang bagaimana cara buat animasinya? Coba kita buatkan ini. Kita play dulu ya. Alhamdulillah. Kita masuk tadi kemana? Ke transisi ya. Transisi preview. Nah, jadi animasi untuk teksnya belum ada ini. Masih background saja. Coba untuk teksnya ya. Untuk teksnya katakan tadi itu di animation ya, bukan di transition. Animation. Nah, satu-satu ini. Selamat malam dulu, selamat malam. Klik selamat malam di animation, animasi. Ini ada bintang-bintang ini. Klik bintang-bintang ini untuk animasinya. Coba. Itu animasinya. Iya, itu animasi. Iya, bergerak. Jadi ini yang perlu kita setting ketika kita buat materi, supaya pada saat kita tampilkan di kelas dilihat oleh anak-anak akan menarik perhatian mereka, sehingga mereka akan lebih mudah mengingatnya. Oke. Kalau ini kurang, maka klik panah di sini, maka akan ada animasi yang lain lebih banyak. Kalau lebih kurang lagi, maka klik lagi di sini, more entrench effect. Kan? Ini ada pembagiannya. Saya lihat. Kalau yang ini, bahagian ini adalah animasi masuk. Jadi tulisan dari luar masuk ke dalam ini ya, tulisan dari luar masuk ke dalam, masuk muncul dia. Kalau yang di sini itu adalah tulisan yang sudah ada di dalam bergerak, tulisan yang di dalam bergerak. Nah, bukan bergerak keluar dan bukan pula bergerak ke dalam lagi. Nah, dia di situ aja bergerak tuh ini. Yang ini exit ya, exit ini adalah tulisan yang di dalam bergerak keluar. Nah, itu ya, udah paham. Ini dari luar ke dalam masuk, ini yang di dalam, ini dari dalam keluar. Oke. Jadi dalam satu kalimat atau satu bentuk teks seperti ini bisa kita buatkan banyak animasinya, tidak hanya satu. Misalnya dia datang dari luar datang dari luar masuk ke dalam, bergerak-gerak, kemudian terbang keluar lagi hilang. Nah, itu ya.
Makanya saya jelaskan tadi ada animasi yang dari luar ke dalam, ada yang di dalam, ada yang dari dalam keluar, supaya paham kita nanti meletakkan di sini di mana dia. Coba sekarang ini animasinya kita pilih, klik, kemudian pilih ini panahnya, pilih di sini aja biar lebih banyak pilihannya. More and trench effect, pilih di sini. Bisa kita klik satu-satu untuk melihat efeknya. Klik. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, itu dari bawah. Nah, ini semana? Nah, oke. Iya, begitu modelnya. Itu modelnya. Nah, oke kan kalau udah cocok, oke, klik oke di sini. Itu misalnya animasi pertama. Animasi kedua misalnya ini juga. Kita mau keluarkan dia sini supaya terbang keluar. Nah, bergerak dia keluar, bergerak keluar. Klik di sini, klik lagi panahnya, tapi yang dipilih adalah more exit effect, exit keluar, exit. Nah, pilih bentuk keluarnya, taruh di sini, geser kemari, tes. Nah, menghilang kan? Itu menghilang tuh. Nah, menghilang, bukan masuk, menghilang. Nah, menghilang. Dia keluar. Putar dulu, baru hilang. Ya, oke. Nah, keluar. Oke. Ya, coba. Oke kan. Kalau cocok, oke. Oke. Berarti ini keluar. Coba kita tes. Preview di sini. Preview. Keluar. Nah, oke. Bagaimana kalau kita mau buat dua efeknya? Satu masuk, satu keluar. Coba tes. Ini masih satu. Ini kan satu nih. Satu efeknya. Dia kalau dua efeknya akan ada satu lagi sini. Dua akan ada. Coba kita klik sini, klik. Kita dari masuk dulu ya. Kita ganti dulu ini. Ini keluar sekarang. Kita bikin masuk dulu. Klik di sini, klik panah, klik tadi more entrance effect. Nah, kita pilih misalnya salah satu ini. Mana yang bagus? Oh, salah. Iya, dari samping ada ya. Nah, oke. Oke. Ini ya, masuk ya. Kita coba preview, preview. Nah, oke, masuk. Keluarnya bagaimana? Keluarnya diklik dulu sini, jangan dipilih lagi ini. Kalau kita pilih lagi ini, maka nanti berubah yang tadi sudah kita simpan tadi yang dari luar masuk itu akan berubah lagi. Nah, jangan dipilih, tapi yang dipilih ada di sini add animation, tambah animasi, tambah. Yang ditambah adalah keluar more exit effect. Nah, pilih yang mana keluar. Oke, itu keluar ya, menghilang ya. Oke kan. Coba kita tes. Tes preview. Nah, seperti itu ya. Dari luar masuk kemudian berikutnya hilang lagi. Nah, ini juga kita buat begitu. Selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang. Misalnya kita masuk keluar, masuk setelah ini. Oke. Kemudian add ya, di add ya untuk animasi keduanya. Add. Kemudian keluar. Oke kan. Oke. Nah, udah. Berarti udah ada empat efek ya. Untuk selamat malam, efek pertama masuk, efek kedua keluar. Selamat siang, efek pertama masuk, yang ketiga, kemudian efek berikutnya keluar. Coba kita praktekkan. Oke ya, ya. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan di sini. Jadi ini kita klik ya. Kita klik di apa namanya? Di slideshow. Ini slideshow namanya. Ini slideshow. Ini untuk memainkannya. Slideshow. Klik slideshow. Kemudian ada from beginning. Jadi kalau ada banyak slideshow kita, banyak slide kita, ini 1, 2, 3, 4,
Maka kalau kita klik ini, dia diawali dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tapi kalau kita klik yang from current slide, berarti diawali dari mana kita klik. Ini misalnya kita klik di slide 3. Kalau kita klik from current slide, maka diawali dari nomor 3 sampai nomor 4 ke bawah. Nomor 1 dan tidak, nomor 2. Jadi kita awali aja dari awal, yaitu from beginning. From beginning ya. Klik from beginning. Oke. Nah, udah kan diam ya. Pada saat seperti ini mungkin baru kita klik lagi mouse-nya. Nah, diklik mouse-nya baru muncul lagi. Klik mouse, muncul selamat malam. Nah, pada saat selamat malam ini muncul, kita jelaskan sama anak-anak, selamat malam. Selamat malam itu adalah ini, selamat pada saat malam saja. Pada siang hari kita nggak selamat, pagi-pagi juga nggak selamat kita. Hanya malam saja lah yang selamat. Itulah kalau selamat malam anak-anak. Nah, udah misalnya. Udah selesai kita menjelaskan tentang selamat malam ini, misalnya kita klik lagi supaya ini menghilang. Biar muncul slide yang lain, biar muncul lagi teks yang baru. Kita klik. Nah, menghilang dia kan? Setelah menghilang, klik lagi biar keluar teks yang baru. Selamat siang. Nah, setelah muncul yang selamat siang, kita jelaskan lagi sama anak-anak. Anak-anak, selamat siang itu adalah kita hanya selamat pada siang hari, malam sama pagi hari kita nggak selamat. Sudah? Paham. Setelah paham, klik. Maka dia menghilang. Nah, setelah itu kita klik lagi. Nah, muncullah berikutnya slide 2. Nah, ada lagi di situ lagi teks atau materi lagi kita jelaskan lagi. Nah, begitu dia apanya Ustadz dan Ustadz sekalian. Itu untuk animasi teksnya. Bagaimana kalau untuk animasi gambar misalnya, gambarnya? Nah, misalnya gambarnya di slide 2. Untuk animasi gambar sama saja, tidak ada perbedaan. Jadi sama. Bagaimana caranya? Caranya kita ambil gambar dulu. Boleh melalui insert ya. Insert, kemudian picture. Kemudian this device, biar dari komputer ngambilnya. Kemudian pilih foto saya. Insert. Nah, seperti ini gambar. Oke, bisa kita kecilkan, kita besarkan. Terserah kita. Tergantung kebutuhan. Nah, foto ini kita klik fotonya, baru klik animasi, kemudian pilih animasinya. Nah, kita buat dulu animasi masuk dan animasi keluar juga. Animasi masuk, animasi keluar. Animasi masuk, pilih animasinya. Nah, seperti mana ya? Oke. Nah, iya, kemudian oke kan kalau dapat. Untuk menambah animasi berikutnya, pilih add animation. Pilih misalnya add more exit effect. Pilih yang lain animasinya. Oke, cari yang lain. Seperti ini. Oke kan? Kalau sudah oke. Coba kita play ya, dari awal ya. Kita play tadi, memplay dari mana? Dari slide show atau tekan tombol F5 di keyboard. F5 sama. Slide show atau F5 ya. F5. Nah, seperti ini. Kita klik. Kalau berarti dia klik, keluar tulisan. Kita jelaskan tulisan ini. Klik, pergi tulisannya. Klik lagi, datang tulisan baru. Kita jelaskan tulisannya, klik, keluar dia. Kemudian klik lagi, baru muncul lagi yang baru. Kita klik lagi, baru muncul gambarnya. Sudah kita jelaskan gambarnya, kita klik lagi biar hilang gambarnya. Jadi begitulah Ustaz sekalian untuk cara untuk membuatkan animasi di PowerPoint ini. Kemudian Ustaz sekalian, ini teks maupun gambar kita ini yang kita buat ini animasinya,
bisa kita setting biar animasi pergerakan animasi kita lambat kah atau cepat. Nah, ini bisa kita buat. Berapa lama kah durasinya mau kita buat, misalnya gitu, ya. Jadi misalnya teks mau dibuat ini berapa lamanya. Maka caranya ini klik teks, klik ini ya, klik ini. Kemudian di sini ada animation panes. Animation panes ya. Nah, klik animation panes, nah, muncul seperti ini. Nah, inilah animasi-animasinya ini. Animasi satu berarti yang ini, animasi yang kedua ini, ini. Animasi ketiga yang untuk selamat siang ini, yang tiga. Animasi keempatnya di sini berarti ini. Jadi yang animasi yang mana mau kita edit? Nah, misalnya yang ini yang mau kita edit ini. Nah, kan ditandai sudah. Klik 2 kali cepat. Nah, di sini kita bisa bikin perlambatannya. Timing di sini, timing. Ini cepat ini. Kalau mau lambat, klik di sini di timing ya. Kemudian pilih duration. Nah, ini ada di sini slow, kan medium, fast. Nah, slow berarti slow. Very slow berarti sangat lambat. Extremely slow, sangat lambat kali. Nah, jadi kita pilih saja yang mana. Misalnya slow ya, slow. Oke ya, klik oke. Nah, kan lambat ya. Nah, begitu. Itu untuk nyeting ini kelambatannya. Kemudian kelambatannya itu kan kelambatannya masuk. Nah, jadi bagaimana cara mengatur durasi itu keluarnya? Nah, ini di bawahnya lagi yang animasi kedua. Klik 2 kali cepat. Masuk ke timing. Kemudian durasinya diganti menjadi misalnya very slow. Oke kan? Oke. Nah, ini lambat. Oke, itu cara menyeting lambat tidak lambatnya. Oke. Kemudian ini animasi-animasi ini bisa kita buatkan sambil ada suara. Nah, suaranya. Gimana cara memasukkan animasi suaranya? Klik teks yang akan dibuatkan suara. Oke, maaf, saudara sekalian. Teks mau dibuatkan suara seperti ini. Lalu pilih animasi yang mana yang bersuara. Animasi satu kah? Pas masuk. Kalau pas masuk, klik yang masuk. Kemudian pilih di timing ya, di timing efek ya, timing efek, pilih efek. Nah, di sini ada sound. Sound misalnya suara drum ya, cari drum roll. Nah, ini oke. Setelah itu oke kan. Nah, jadi bersuara. Sekalian bersuara. Coba kita mainkan tadi, tekan F5 ya. F5 ya untuk slideshow. Memainkannya F5. Nah, ini nggak bersuara karena kita setting bersuara. Nah, bersuara. Tapi keluarnya tidak bersuara karena tadi kita nggak setting bersuara. Oke, menerima sekalian. Itu caranya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana supaya kita setting ini kan kalau muncul masuk keluar itu kan langsung satu baris seperti ini dia. Bagaimana supaya dia yang muncul itu misalnya per kata atau per huruf. Nah, caranya misalnya untuk selamat malam kita coba ya. Selamat malam ini kita klik 2 kali di text box animasi yang masuk ya. Pas masuknya klik ini di animasi pertama.
klik 2 kali cepat. Baru di sini ada animate text, all add-ons. Nah, inilah kita klik. Kalau kita pilih letter, berarti akan berefek animasinya ke setiap huruf per huruf ya. Kalau kita pilih by word ini berarti animasinya akan dibuat per kata. Coba kita pilih per word dulu, by word dulu ya, by word. Klik by word, oke. Jadi dia per kata ya, per kata. Dia per kata. Untuk per huruf, maka klik kanan 2 kali lagi, klik 2 kali cepat, di animasi 1. Kemudian by word diganti by letter. Di efeknya ya, di efek, diklik sini by letter, animasi teksnya. Oke kan. Ya, kalau huruf. Per huruf ya, saudara sekalian. Jadi begitulah tata cara pembuatan animasi, apakah itu gambar atau itu teks atau temanya. Jadi pembahasan di PowerPoint itu sudah sedikit, walaupun nanti ya masih ada yang belum kita pelajari di sini. Nah, Ustaz sekalian bisa nanti dicoba-coba saja ini. Ini sih itu apa sih gunanya ini itu apa, gitu ya. Coba saja. Nah, sini masih bisa ini apa juga insert equation misalnya seperti kita pelajari di Word, bisa ini ada equationnya juga nih. Insert equation. Coba kita di sini. Insert equation ya, bisa ya, sama ya, bisa. Jadi kalau kita mau memberikan matematika, misalnya materi matematika di kelas, nah bisa kita masukkan insert equation, atau bisa juga kita masukkan dari Excel, dari Word. Nah, misalnya Word ya, coba gini, kita cari Word, Microsoft Word seperti ini. Nah, oke, ya. Ini Word ini udah ada teksnya misalnya, udah ada teksnya di sini, udah ada teks, udah ada gambar atau namanya gambar-gambar di sini kita masukkan misalnya gini, udah ada materi kita, tapi materi kita tertulisnya di Word. Nah, di Microsoft Word tertulis materi kita ini. Nah, udah nggak apa-apa. Jadi materi kita yang di Word ini kita kopikan, setelah copy buka PowerPoint yang di bawah, buka PowerPoint-nya di sini ya, misalnya slide 4 ya. Nah, untuk membikinkan teks tadi pakai text box ya, text box. Setelah text box ini paste di sini, paste. Nah, kan masuk yang di Word tadi, masuk kemari. Jadi kalau materi kita misalnya di Word sudah dibuat sekian di Word, apakah itu di situ di Word udah ada misalnya equation-nya, atau udah ada di situ gambar-gambarnya. Nah, jadi tinggal di copy saja dari Word-nya, masukkan ke PowerPoint. Caranya seperti tadi, buka Word-nya, ambil file apanya, ambil blok teksnya, kalau teks, setelah blok copy ya, di copy, buka PowerPoint-nya ini, PowerPoint-nya, klik di PowerPoint, pastekan, di paste. Nah, jadi masuk kemari. Oke, saudara sekalian, saya rasa demikian ya. Yang lain seperti menebalkan, memiringkan, garis bawah, ya ini udah sangat-sangat mendasar sekali. Saya rasa ini untuk kita harusnya udah paham lah untuk ini ya. Oke, rata kanan, rata tengah, kiri kanan, apa itu namanya ini, ada penomoran.
Nah, semua ini harusnya udah tahu kita karena sudah pernah kita pelajari di materi kita terdahulu di Microsoft Word. Oke, saudara sekalian, demikianlah materi kita tentang Microsoft PowerPoint sekali pertemuan saja dengan waktu kita yang sangat mendesak. Hal-hal yang kurang mengerti dapat kita saling sharing-sharing, saling berbagi ilmu pengetahuan. Nanti mudah-mudahan masih ada waktu kita perpanjangan, jadi bisa kita dalami lagi materi-materi kita yang belum kita pelajari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan yang mungkin Ustaz dapati dari penyampaian saya. Sampai berjumpa kembali mudah-mudahan di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.